Ini waktunya kita rileks. Sebelum tahun depan, tahun ini kalian harus benar-benar rileks dalam melepaskan semua permasalahan yang ada. Entah di komitmen kah, entah di masalah duit kah, entah masalah di kerjaan kah, entah masalah di pertemanan kah. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang aku mau reading sesuai judulnya ya. Pesan yang perlu kamu dengar sebelum akhir tahun. Bisa saja pesan ini akan membawa dampak positif buat diri kalian semua ya teman-teman, dimanapun kalian berada. Tapi sebelum itu aku mau cleansing dulu energi dan space kita. Kalian bisa ikutan dengan tarik nafas dalam-dalam. Buang. Relaksasikan pikiran Anda saat ini. Lepaskan semua ketakutan dan kepenatan Anda. Fokuskan pembacaan kali ini hanya untuk diri Anda. Oke teman-teman, cleansingnya sudah selesai. Kita akan masuk ke pembacaan. Kali ini pembacanya judulnya adalah pesan yang perlu kamu dengar sebelum akhir tahun. Ya teman-teman, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, Reiki Master, Energy Healer. Kalau kalian mau konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung WhatsApp aku di nomor yang tertera di description box. Ya, tarifku nggak mahal kok gengs. Buat yang sudah lama bergabung di channel aku, terima kasih sudah setia menemani aku. Oke, sekarang kita cek pesan apa yang perlu kalian dengar sebelum akhir tahun. Akhir tahun sisa berapa bulan lagi ya? Kita lihat, kita delik. Oke. Pertama ada the drum, ada medicine wheel, the drum, ada holy mountain, ada the staff, and then the sun, ada the medicine wheel. Aku melihat energinya saat ini. Untung aja udah cleansing tadi ya. Energi yang tertangkap di dalam pembacaan kali ini bisa saja. Oke, dari kartu the drum dulu ya. Pesan untuk kalian sebelum akhir tahun, menurut aku, kalau dilihat di dalam kartu the drum ini menggambarkan kalian itu bisa saja harus lebih semangat lagi. Untuk apa? Untuk mencari income, untuk mencari pendapatan. Aku ngerasa kayak ada ketakutan yang kalian buat dengan diri kalian sendiri sebenarnya. Dan bisa saja kayak di tahun depan itu semesta mau kalian untuk nggak perlu takut lagi gitu. Nggak perlu lagi untuk nggak kayak ada ketakutan tersendiri di dalam diri kalian untuk bergerak. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Apakah kalian mungkin pernah ditipu orang, ataukah kayak memang kartu ini sebenarnya menyemangati kamu ya. Kayak kamu harus melakukan banyak energi beginning, energi permulaan gitu. Kayak harus mengambil step awal, tapi kayak kamu itu takut. Ada ketakutan yang harus kamu lepaskan untuk berjalan di tahun depan. Di akhir tahun nanti mungkin kita harus segera melepaskan semua ketakutan itu ya.
dan berproses untuk menjadi lebih baik. Beberapa energi yang tertangkap bisa saja di tahun depan kayak kalian ini diberikan banyak amanah nih. Bisa beberapa di antara kalian ada energi kesehatan yang jauh lebih baik. Mungkin di kemarin kalian itu sakit, di tahun depan ada energi kesehatan yang lebih baik tuh amanahnya. The Drum ini menggambarkan itu, semangat. Tapi ada ketakutan di dalam kartu The Drum ini yang harus kalian rilis, lepaskan. Supaya mungkin di tahun depan kalian bisa menapaki jalan yang jauh lebih baik. Holy Mountain ini apa, Kak? Ini menggambarkan obstacle ya, rintangan. Halangannya nanti di tahun-tahun depan, pesan dari semesta untuk kamu semua, ini jangan keras kepala. Jangan kayak ngerasa bisa padahal nggak bisa gitu. Intinya jangan keras kepala deh. Di tahun depan kita harus benar-benar terbuka dengan informasi, terbuka dengan pendapat orang lain, dan jangan emosional. Karena kartu tadi ini juga menggambarkan emosional ya, emosional unstabil gitu. So di Holy Mountain ini ya, bisa saja di dalam hidup kalian di tahun depan ada masalah yang sifatnya obstacle, yang sifatnya penundaan, yang sifatnya juga ya delay gitu. Hal-hal semacam itu yang terjadi. Karena apa? Karena kalian itu keras kepala gitu. Ngerasa sebenarnya kalian mungkin ngerasa berpengetahuan, tapi ada jauh lagi yang lebih berpengetahuan di antara kalian. Pesan aku di tahun depan jangan segan-segan meminta bantuan kalau kalian memang butuh bantuan. Jangan segan-segan mencari jalan lain kalau kalian ngerasa jalan satunya buntu. Pesannya memang banyak improvement ya yang terjadi, terutama kalian punya semangat, tapi ada ketakutan yang harus kalian lepaskan. Fear inside you. Ini juga ngomongin tentang ego ya. Aku lihat beberapa di antara kalian mungkin kayak harus jangan keras kepala deh. Apapun bentuk fisik keras kepalanya ya, kayak dalam percintaan mungkin kamu ngerasa kamu oke, kamu ganteng, kamu cantik, tapi belum tentu kayak ada lagi yang lebih cantik daripada kamu, ada lagi yang lebih ganteng daripada kamu gitu. Tahun depan kita nggak butuh keras kepala. Yang kita butuhkan adalah melunak menjadi air yang ngikut arus. Itu tahun depan yang harus kalian lakukan. Karena ruling planet tahun depan adalah Jupiter, jadi kalian harus berhati-hati. Kalau kalian ngelawan arus, kalian bakal dehidrasi, capek, lelah gitu. Berenang melawan arus tuh capek. Ya, go with the flow aja. Ikuti intuisi kamu. Menjadi independen boleh, tapi jangan juga menutup diri dari kesempatan-kesempatan yang orang lain berikan. Kalau kamu memang butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Holy Mountain ini menggambarkan hal tersebut. Blockage-nya yang terjadi di tahun depan datang dari diri kamu sendiri, karena kamu keras kepala gitu. Ngerasa bisa padahal ya bisa sebenarnya, tapi kayak butuh bantuan orang lain jauh selesainya lebih cepat gitu. I'm not saying you are stupid. I'm not saying you are nggak bisa melakukan itu. Bisa, hanya saja kenapa kalau bisa lebih cepat dengan bantuan orang lain, kenapa tidak gitu. Kadang kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak bisa, itu bakal banyak masalah lagi yang tercipta. Kamu di tahun depan, saran aku adalah meruntuhkan semua ego yang terjadi, yang ada di dalam hidup kalian, yang ada di dalam diri kalian. Melepaskan semua emosional tadi, ketakutan itu. Menghilangkan semua fear, trauma, kepercayaan yang salah tentang sesuatu yang kalian percaya itu benar gitu ya. Ya. Ini ada bermain ego, kayak kalian tuh ngerasa lebih pintar daripada orang lain. Sebenarnya enggak gitu. Kamu pintar, orang lain juga pintar. Kalian bisa bekerja sama-sama. Itu yang terdapat dari kartu Holy Mountain ini. Ada pesan bahwa kayak kalian tuh memang harus, semuanya mungkin akan terjadi delay, tapi delay yang kalian buat ini karena keras kepala kalian gitu. Kalau mau cepat, bantuan orang lain dibutuhkan. Jangan segan-segan membantu orang lain, dan jangan segan-segan meminta bantuan orang lain. Ini kartunya menggambarkan itu. Kita harus runtuhkan ego dah. Kalau kartu The Holy Mountain ini keluar, ya. Kalau dilihat dari kartu The Staff di sini, ini menggambarkan kalian mungkin akan lebih mature. Pesannya mungkin di tahun depan ada emosional yang harus kalian rilis kan tadi ya. Dan untuk bertemu dengan maturity yang kalian mau ya. Ada energi, apa sih istilahnya itu, wisdom ini, harmoni. Kalian mungkin disuruh untuk lebih kayak santai dalam berbicara, mungkin kayak terkoneksi dengan diri kalian sendiri sebelum kalian mengeluarkan satu kata-kata. Intinya think before you act ini ya. Kalau kalian ngerasa ragu dengan apa yang kalian pikirkan tadi, seek advice
Ya, ini banyak banget kayak kalian harus membuka diri sih di tahun depan, pesan-pesan yang terdapat pada kartu ini. Sebenarnya gitu. The Staff ini menggambarkan wisdom. Bisa saja di tahun depan kalian tuh bertemu dengan satu energi harmoni, tapi syaratnya adalah kalian think before you act. Kalau kalian bisa berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum berperilaku, sebelum bertindak, bisa aja kalian dapatin harmoni nih. Ada harmonisasi yang bisa kalian dapetin. Tapi memang aku ngelihatnya dari 2-3 kartu ini menggambarkan slow. Kenapa ini lamban sekali jalannya? Very slow. Kayak hidup kamu itu harmoni, damai, tapi slow but sure gitu loh, ya. Mungkin di tahun depan kita dituntut untuk lebih mature ya. Mature dan pengalaman-pengalaman di masa lalu juga dibutuhkan buat berkembang ya. Ada experience yang harus kalian lepaskan lagi, kalian gali lagi yang mungkin kalian pernah pelajarin tapi nggak kepake, ini kepake lagi di tahun depan. Siap-siap untuk itu ya. Karena The Staff ini juga ngomongin tentang experience gitu ya. You have to connect with your past life, masa lalu kalian yang positif. Tapi kalau punya ability, mungkin tadinya kalian bekerja sebagai montir tapi mungkin kalian punya ability di masak, dan mungkin kalian bisa jadikan itu sebagai skill baru. Ada banyak hal yang kita bisa achieve ya, terutama kita harus menggali lagi potensi kita di masa lalu dan kita buka lagi hal-hal baru di tahun depan supaya bisa lebih stabil, supaya kita lebih mature, kita bisa harmoni dengan apa yang kita mau gitu. Ya, teman-teman. Di kartu The Sun ini menggambarkan banyaknya energi cahaya yang bisa kalian dapati. Ya, di tahun depan mungkin banyak confidentity ya. Jadi kayak ada energi dari semesta yang akan membuat kalian tuh lebih confidence ya, karena mungkin kalian tadi sudah melepaskan energi negatif ya. Jadi mungkin yang terdapat pada pembacaan kali ini adalah The Sun ini sebenarnya kartunya mau menggambarkan ya udah deh, kalau kalian ngerasa ini semua lamban, yang penting kalian tuh confidence gitu. Ada energi yang akan membantu kalian ini, semesta mungkin, atau doa-doa dari orang tua kalian mungkin. The Sun ini sebenarnya jalan yang kalian ambil itu bakal membuat hidup kalian jauh lebih baik ya. Kalian bakal enjoy perjalanan kalian di tahun depan. Dengan kata lain, The Sun ini juga menggambarkan happiness. Kalian bisa dapatkan energi itu dengan siapa? Dengan teman-teman kalian juga. Ya, tadi karena kalian dituntut untuk membuka diri ya, membuka banyak komunikasi antar satu ke orang lain gitu. Energinya juga tertangkap bahwa kalian akan membuat satu komitmen nanti dengan seseorang. Ini bisa alurnya ke bisnis atau bisa juga ke percintaan. Tapi kalau ini alurnya ke percintaan, mungkin menurut aku kayak ego kalian harus kalian runtuhkan dulu ya. Saran dari semesta bahwa memang kalian bakal lebih bahagia di tahun depan, tapi perjalanan untuk menuju ke sini lamban. Kenapa lamban? Karena ego tadi. Kalau mungkin kamu meruntuhkan egomu, kalau mungkin kamu menggunakan compassion yang ada di dalam hatimu daripada kamu menggunakan kepalamu, aku lihat pasti hasilnya jauh lebih baik nih. Ya, akhirnya kayak kalian itu punya higher self yang lebih baik, kalian punya karismatik yang lebih baik, kalian punya semangat yang jauh lebih baik, mungkin kalian punya attractiveness yang lebih baik gitu. Mungkin orang tertarik karena kalian jauh lebih bisa berubah di tahun depan. Jadi dituntut sebenarnya bukan berubah secara gamblang, tapi kartu ini semesta mau kalian berubah secara perlahan untuk mencapai harmoni, gitu ya. Kalau sudah melakukan hal tersebut, mungkin hasilnya akan lebih baik, teman-teman, ya. Aku ngerasa juga mimpi-mimpi kalian di tahun depan bisa saja tercapai ini. Ada popularitas yang terdapat di kartu The Sun ini. Kalau kalian mungkin mau memulai satu kegiatan yang misalnya jadi TikToker atau jadi YouTuber, ini ada arah keberhasilan di tahun depan buat kalian semua. Kayak perputarannya sangat baik nih. Ya, akhirnya bisa saja kalian punya reputasi yang memang kalian sudah bangun dari dulu. Tapi bisa saja reputasinya memang lamban kan, prosesnya memang lamban. Ini bisa saja memakan waktu setahun 2 tahun kemarin, dan tahun depan ini baru ada perbaikan gitu. Atau sebenarnya ini sudah berproses nih dari bulan sekarang untuk menuju ke recognition yang kalian mau, popularitas yang kalian mau gitu. Bisa saja ini juga menggambarkan banyaknya fantasi-fantasi kalian untuk menjadi terkenal, bisa nih. Kalau kata kartunya. Jadi ada perubahan yang sangat positif yang bisa kalian dapatkan
di tahun depan. Tapi ini nggak melulu ngomongin tahun depan ya. Aku ngerasa sebenarnya kalian ini harus bertransisi dari tahun sekarang nih, menyemangati diri kalian sendiri untuk perubahan dan membuang semua ego-ego kalian, ketakutan-ketakutan kalian. Ini ada ketakutan di sini. Apa yang kalian takuti? Mungkin kayak apa ya? Kalian tuh punya anger yang berlebih, kalian mungkin kayak punya trust issue yang berlebih. Jadi banyak energi at the same times meninju diri kalian secara bersamaan gitu. Tapi semesta itu sangat baik ya. Mereka akan kirimkan kalian bantuan. Holy Mountain ini kan sebenarnya obstacle ya. Tapi sebenarnya pun dari obstacle ini bakal datang bantuan untuk merilis semua ketakutan-ketakutan kalian. Syaratnya adalah kita nggak boleh keras kepala gitu. Kalau keras kepala ya kalian bakal apa sih istilahnya ya, blockage. Ngerti nggak sih? Immobility gitu, kayak nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalian keras kepala dengan diri kalian sendiri, akhirnya nggak akan ada orang yang mau ngebantu kalian gitu ya. The Sun tadi kita sudah bahas, sedangkan The Magician Wheel ini hati-hati di kesehatan. Arah kesehatan ini jadi momok banget buat kalian tahun depan, terutama emotionally health ya. Aku bisa bilang juga beberapa energi yang tertangkap ada masalah-masalah di digestive, pencernaan ya. Atau beberapa energi juga yang tertangkap bisa saja kalian memiliki masalah tidur. Ini jadi masalah banget buat kalian-kalian nih. Hati-hati stres, hati-hati pola makan, emotional health juga harus kalian waspadai, karena tadi ya aku ngerasa ada emosional yang gak stabil di sini. Jadi di tahun depan fokus kalian adalah menjadi diri kalian sendiri, to be you ya, jangan menjadi everyone else. Tapi ego kalian runtuhkan. Ini saatnya di tahun depan, dimulai dari sekarang, melakukan banyak perubahan. Perubahannya apakah? Egonya diruntuhkan. Kalian harus merasa secure daripada insecure. Kalian harus ngerasa bisa daripada aku kayaknya nggak mampu gitu. Kamu harus coba dulu deh, belum apa-apa kan sudah menyerah kayak gimana. Ya teman-teman, kalau dilihat dari Magician Wheel ini, hati-hati di kesehatan. Arah pengobatan yang kalian lalui nanti bisa saja datangnya dari pengobatan herbal. Kalau memang sakit, pesannya dari kartu ini adalah kalian dapatin kesembuhan. Tapi memang kesembuhannya lamban. Kartunya menggambarkan ada pergerakan yang lamban dari sini. Ya, ada kesehatan yang prima di dalam hidup kalian kalau kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Ketakutan-ketakutan yang kalian cerna sekarang ini kayak, well, it's only in your mind. Then you have the time untuk menghealing diri kalian. Kayak, well, sebenarnya masalahnya bukan hanya ketakutan ya, tapi memang ego kalian ini harus diruntuhkan sebelum tahun depan berlanjut nih. Jadi pesan di akhir tahun ini adalah mungkin di Desember nanti sampai ke Januari bakal bertransisi untuk menjadi diri kalian yang jauh lebih bisa berkomunikasi dengan orang lain, membuka banyak knowledge di masa lalu, kebiasaan kalian apa di masa lalu, sehingga bisa kalian fokuskan lagi di tahun depan. Jadi kayak kalian tuh berguna gitu. Ilmunya ya, maksud aku bukan karena kalian tuh nggak berguna, nggak begitu maksud aku. The Sun ini sebenarnya harapan kalian untuk menjadi terkenal ada gitu, energi kalian ada, tapi kalian itu harus mengandalkan orang lain. Kalian nggak bisa mengandalkan diri kalian sendiri gitu ya. Dan di kesehatan hati-hati, terutama digestif, di area pencernaan, area perut, usus, lambung, dan mental juga aku ngelihat ada permasalahan di sana ya teman-teman. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Pesan apa lagi yang terlihat sebelum akhir tahun? A time to give rather than take. Beberapa di energi yang tertangkap bahwa kalian dituntut untuk lebih banyak memberi daripada meminta, daripada menerima. Mungkin kalau kalian ngerasa berkemampuan, berkecukupan, berkelebihan, nggak ada salahnya ya kita memberi untuk menerima yang lebih banyak. Kalau kita tahu ya hukum semesta, if you want to have a friend, you need to be friendly. If you want to being loved, you need to be lovable. Kalau kamu mau, if you want to receive, you need to give. Jadi kayak we have to give rather than take. Di tahun ini ya, akhir tahun ini mungkin supaya kita bisa harvest ya, apa ya istilahnya harvest itu,
memanen kebaikan-kebaikan yang kita tanam di tahun depan, kita harus lakukan di tahun ini. Tanamnya di tahun ini berupa kebaikan dan pemberian, entah ke siapa, entah ke diri kita, entah ke teman kita, ke keluarga kita dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat tetangga kita kekurangan apa enggak, masih ada yang menangis karena belum makan apa enggak. Ya, kita lihat dulu tetangga kita. Kalau kita memang mampu, mungkin kita bagikan sedikit beras. Kalau kita nggak mampu, at least mungkin kita do something. Pray, berdoa juga akan ngebantu dia. Mungkin beberapa di antara energi-energi yang tertangkap memang kayak ngerasa skeptis. Apakah doa-doa emangnya doa langsung terkabul? Kan kalian mungkin kalian nggak mengimani satu doa ya. Sebenarnya kalau kalian imani doa itu langsung instan terkabul. Hanya saja cara kita memproses doa sebenarnya salah. Kita terlalu banyak meminta, tapi kita nggak pernah say thank you. Paham maksudku? Kalau kita berdoa, kita harus say thank you dulu. Thank you Tuhan karena aku telah diberikan ini. Nah, baru minta. Aku bersiap lagi Tuhan, karena aku sudah memilikinya, aku bersiap lagi untuk menerimanya. Paham maksud aku? Jadi, kalau kamu mau berkelimpahan, coba rubah doamu. Pertama itu ya. Kedua, memang mungkin di tahun ini kita harus lebih banyak memberi, supaya kita bisa harvesting di tahun depan. Lebih banyak lagi yang bisa kita terima, lebih banyak lagi mungkin energi-energi yang bisa kita bantu. Gak usah jauh-jauh deh ke orang-orang di luar sana, ke tetangga kita aja dulu. Kalau tetangga kita kelaparan kan kita berdosa loh, gitu kan ya. Di sini take time to breathe out. Kartunya mau kita relax ya. Ketakutan-ketakutan tadi memang harus kita lepaskan. Di tahun ini kita sudah harus benar-benar melepaskan ketakutan-ketakutan kita, energi-energi stres kita gitu ya. Energinya erat banget, memang harus melakukan itu, melepaskan energi negatif, ketakutan-ketakutan yang memang harus kalian lepaskan. Itu anjingku rese gengs di luar itu. Take time to breathe out. Inhale, exhale, relax. Semesta mau kalian lebih banyak melakukan teknik pernapasan, lebih tepatnya gitu. Mengatur pola pernapasan, melakukan banyak meditasi, menghilangkan semua kekhawatiran gitu. Harmoni tadi kan aku bilang, kayak memang semua ini berjalan slow but sure di tahun depan, tapi mungkin semesta mau kasih kalian sesuatu yang lebih pasti gitu. Paham ya maksud aku? It's slow but it's sure. Gitu ya. Ntar dulu. Ya teman-teman, aku habis anuin anjingku tadi. Ya, take time to breathe out. Inhale, exhale. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Itu bakal ngebuat kita relax banget sih sebenarnya. Gak semua masalah kita harus mencak-mencak gitu. Gak semua masalah kita bisa lepaskan dengan ego kita. Gak bisa. Ini waktunya kita relax. Sebelum tahun depan, tahun ini kalian harus benar-benar relax dalam melepaskan semua permasalahan yang ada. Entah di komitmen kah, entah di masalah duit kah, entah masalah di kerjaan kah, entah masalah di pertemanan kah, apapun. Kalian harus benar-benar bisa menjadi diri kalian, the new version of yourself di tahun depan. Paham ya maksud aku? Kalau nggak paham juga awas ya. Tuh, it's time to release negativity. Sekarang saatnya melepaskan hal-hal negatif di dalam diri kalian, di dalam hidup kalian. Kalau ini berbicara tentang teman, hilangkan orang-orang tersebut. Kalau ini berbicara tentang cinta yang toxic, release the toxic energy. Kalau ini ngomongin tentang kamu, diri kamu sendiri, apa yang harus kamu lakukan? Evaluate yourself. Kenapa aku berada di lingkungan yang toxic? Kenapa aku menjadi toxic? Apakah lingkunganku, gitu ya? Apakah memang karena aku yang toksik? Apakah karena aku mempunyai ego yang keras, gitu? Kayaknya kita harus banyak berkaca gitu dengan diri kita sendiri sebelum tahun depan, teman-teman. Waktunya di tahun ini, di akhir tahun, merilis semua negatif energi, membuka semua energi-energi negatif, membuang semua ketakutan-ketakutan kita, dan berproses untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak, dan mengejar mimpi-mimpi kita tuh. Di Sun tadi kan ada happiness, ada joy, ada apa tuh tadi? Ada energi-energi popularitas yang bisa kalian dapetin. Kalau mau jadi artis bisa tuh ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. And then don't let your past hold you back. Apa yang menjadikan ketakutan kamu di masa lalu, jangan
diingat lagi. Udah, forgive. Kalau kalian punya masalah dengan seseorang, dengan masa lalu, dengan siapapun di masa lalu kalian, you need to forgive yourself rather you think about it. Ya, nggak bisa. Kalau kalian nggak bisa memaafkan diri kalian, kalian nggak akan, jatuhnya kalian bakal terus compare hidup kalian nantinya. Saran aku, jangan biarkan masa lalu kalian membuat kalian tuh gila, membuat kalian tuh stres, membuat kalian gak percaya diri, membuat kalian takut. Lepasin, release the negativity, dan jangan biarkan masa lalu kalian menghantui kalian. Apalagi yang mau kalian cari di masa lalu? Ini sudah waktunya wake up. It's time to wake up. Halo teman-teman, akan ada anchor di sini, stability. Karena kenapa aku bilang stability ya? Karena kalian ini sudah berproses menjadi the new you. Di tahun depan kalian butuh banget pertemanan yang baru, pertemanan yang sehat, tanpa mengedepankan ego kalian, tanpa mengedepankan ketakutan kalian. Tahun depan gak boleh egosentrik, tapi kayak kalian harus bekerja sama dengan banyak orang. Building teams, ya, membangun teams yang sebanyak-banyaknya. Itu yang kalian harus lakukan. Membangun networking, itu yang kalian harus lakukan. Dan banyak belajar juga, karena kalian mau mengejar mimpi nih kan, the sun. Atau kemampuan-kemampuan di masa lalu yang kalian punya. Mungkin kalian terlahir sebagai chef gitu, atau kayak kalian tuh belajar tentang bagaimana caranya menjadi menjadi penyanyi. Tapi kayak kalian tuh pupuskan mimpi-mimpi kalian. Mungkin di tahun depan itu dinaikkan lagi, keluarkan lagi itu kemampuan-kemampuan kalian. Paham ya maksud aku? Energi-energi yang tertangkap memang perubahan, tapi daripada perubahan ini kita harus berani melakukannya. Ada ketakutan yang harus kalian hadapi. Fear not, ya. Be assertive, be protective, feel empowered. Itu yang harus kalian lakukan. Protect yourself, protect your boundaries dari energi-energi negatif. Kalau kalian stres karena ketakutan di masa lalu, take time to breathe out. Yoga, meditasi. Kalau kalian mungkin beragama Islam, lakukan sembahyang. Apapun yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri ke Tuhan, itu bakal jauh membuat kalian bisa rileks. 2023 kalian akan mengandalkan Tuhan banget. Ya, tahun depan kalian akan mengandalkan Tuhan dan mengandalkan teman. Kalian gak bisa lagi berpangku pada diri kalian sendiri. Kalian ngerasa bisa, walaupun kalian sebenarnya bisa, tapi kalian memang harus butuh bantuan society. Ya, guilt, rasa bersalah. Beberapa di antara kalian menyimpan rasa bersalah yang sangat kuat. Itu aku bilang tadi ya, release dengan negativity dan jangan biarkan masa lalu kalian menghold kalian. Bersin aku. Ya, teman-teman, kalian itu sudah mature. Di tahun depan tuh sudah mature, sudah terlalu tua gitu untuk ngomongin tentang rasa bersalah yang kalian buat di hidup kalian. This is not talking about that. This is talking about progression yang bisa kalian buat. Rasa bersalah di masa lalu udah. Don't let your past hold you back. Hilangkan semua guilt yang kalian buat. Kayak it's not your problems. You don't have to think about other people problems. Kalian mungkin nggak boleh jadi menteri sosial di tahun depan. Focus on your problems. But at the same time, kalau kalian ngerasa kalian mampu untuk membantu orang lain, help others. Tapi tanpa rasa bersalah gitu. Ada beberapa energi yang ngelihat orang itu belum makan, dia kayak merasa bersalah karena dia nggak bisa bantu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa bantu, don't blame yourself. Kayak kita nggak boleh merasa punya rasa bersalah karena itu, karena memang pada posisi itu semesta tahu kita nggak bisa ngebantu gitu. You have to prioritize yourself first. Ya, confusion. Banyak kebingungan yang kalian harus lepaskan ya. Memang harus membuang revolusi mental di tahun depan. Stres yang kalian rasakan, restless yang kalian rasakan, emotional health yang kalian rasakan, ini bakal harus kalian address situasinya. Gak boleh lagi kalian mikirin itu. Stop worry about that. Release semua kebingungan, confusionnya. Impasse. Well, mungkin sebenarnya yang tertangkap pada kartu-kartu ini menggambarkan tahun depan itu jauh lebih balance.
jauh lebih stabil, kalau aku bisa bilang, ya. Kita nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain, kita menjadi diri kita sendiri aja. Tapi kita nggak boleh gunakan ego ya. Kartu Impress ini sebenarnya bermakna seperti itu. So, apapun warna kalian, apapun identitas kalian, be the energy that you are attract with. Kalau kamu mau jadi pilot, be energy that you want to attract. Kalau kamu mau jadi chef, be energy that you want to attract with. Kalau kamu mau jadi penyanyi, then you go. Ya. Ada pencapaian yang bisa kalian dapat sebelum akhir tahun ini. Aku positif banget bahwa di tahun depan kalian bakal jauh lebih hidup gitu. Paham maksud aku? Kalaupun dilihat kalian butuh bantuan teman kalian, tapi harus berhati-hati dengan energi-energi yang negatif dari pertemanan juga. Jadi kayak kita harus mengantisipasi orang-orang yang negatif juga di dalam hidup kita, terutama pertemanan itu. Kartu terakhir, correct your mistake. Perbaiki kesalahanmu, jangan diratapi. Correct your mistake. Sebelum akhir tahun, kita semua mungkin dituntut untuk lebih memperbaiki diri kita, memperbaiki tujuan kita, memperbaiki niat kita, memperbaiki atensi kita mau kemana. Ya, being kind, being generous, being happy, correct your mistake. Apa kesalahan kamu di masa lalu? Ya, masa lalu sudah biarlah masa lalu. Kebingungan yang sedang kalian rasakan ya udah, it's just your feeling and imagination gitu. You can lepasin, ya, perbaikin. Correct your mistake itu sebenarnya memperbaiki, bukan berarti kita mengingat. Jadikan pelajaran masa lalu yang membuat kita terpuruk, masa lalu yang membuat kita jatuh, tertimpa, kesakitan. Ini harus kita pelajari gimana ritmenya dan belajar dari itu supaya itu nggak terulang lagi. Correct your mistake, it is mean you have to correct your mistake. Memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kamu. Bukan berarti guilt, bukan. Ya, teman-teman. It's not about guilt. It's about mistake. It's about something yang kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, dan kesalahan tersebut nggak di-repetition terus-menerus. Itu kira-kira. Teman-teman, apapun yang menjadi pembacaan ini, kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini ya. Semoga kalian mendapatkan kesehatan yang prima dan energi cinta yang kalian bisa dapatkan dari semesta sebelum akhir tahun nanti. Ya, kita juga mau masuk ke Natal. Damai Natal akan menyertai kita semua. Teman-teman, aku ajak kalian untuk berdoa, menarik napas dalam-dalam. Kita manifestasi hal-hal positif yang ada di sini dan reset, merilis semua energi negatif yang ada di sini. Semesta, bantu kami untuk merilis semua ketakutan-ketakutan kami. Bantu kami untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, harmoni, kedamaian, kebijaksanaan yang kita bisa dapatkan. Buatlah ketakutan, rasa bersalah, dan kebingungan-kebingungan kita enyah dan lenyap dalam hidup kita. Tariklah hanya kebahagiaan dan orang-orang yang pantas hadir dalam hidup kita. Buanglah semua energi negatif, toksik, dan hal-hal yang membahayakan untuk hidup kita. Buatlah tubuh ini sehat semesta, Tuhan, apapun entitas yang hadir di dalam ruangan ini dan di ruangan para penonton sekalian. Dan buatlah kita belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan terdahulu supaya kita tidak mengulanginya lagi. It's already yours. It's already done. It is yours. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate buat kalian bisa klik like, subscribe, dan komen tentang pendapat kalian dalam pembacaan ini. Terima kasih. Bye-bye from now. I love you. Bye-bye. Lelah.